Halo semua, kali ini kita akan melihat tujuan yang pertama, yaitu kita menggunakan 5 tipe audit test. Ya, sebenarnya cuma ada 4. Nanti kita lihat ya untuk menentukan kalau laporan keuangannya sudah tersaji secara wajar. Ya. Jadi tentang tipe audit test ya, ini sangat penting. Nanti juga akan lanjut di pengauditan 2. Oke, mari kita lihat terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita lihat dulu masalah risk assessment prosedur. Jadi, untuk melakukan tes audit itu ya, atau yang disebut further audit prosedur ya, atau prosedur audit lebih lanjut, kita harus ya melihat terlebih dahulu penilaian resikonya dulu ya. Kalau kalian masih ingat, penilaian resiko ini kemarin yang tentang ini AR ya, acceptable audit risk ya, caranya menentukannya dengan melihat faktor-faktor ini ya. Lalu untuk inherent risk ya risiko bawaan juga ini faktor-faktor yang mempengaruhinya ya. Lalu setelah itu ada lagi ya ini ya control risk ya tergantung dari penilaian control risk dan juga hasil dari TOC ya. Jadi tiga ya penilaian risiko tadi ya untuk menentukan risk assessment prosedur. Oke. Ya, jadi hasil dari penilaian risiko tadi ya, itu digunakan ini ya, auditor use the result of audit risk assessment ya untuk menentukan tipe dan juga jumlah ya yang akan dilakukan untuk prosedur audit lanjutan ya. Nah, prosedur audit lanjutan apa saja ini? Ada 4, TOC, STOT, AP, TDB ya. Bentuknya seperti apa? Seperti ini ya. Ya, jadi seperti ini ya, kalau kalian masih ingat audit risk model, ini rumusnya, kalian masih ingat ya. AR dibagi IR kali CR sama dengan plan detection risk. Oke. Nah, di sini further audit prosedur ya. Jadi tergantung ini, habis gitu nanti akan mempengaruhi ini mau dilakukan seberapa banyak, seberapa luas. Jadi seperti yang kita lihat di sini, untuk CR ya, kita mengetesnya pakai TOC, lalu pada saat kita melakukan test of transaction, kita juga otomatis melakukan CR dan juga PDR. Lalu untuk analytical procedure, kita memastikan resikonya, deteksinya bagaimana. Lalu ketika kita melakukan TDB, ya, ini juga untuk berefek pada PDR-nya, sehingga kalau semua tes ini dilakukan, nanti akan mendapatkan ya bukti audit yang cukup ya, cukup dan juga sesuai ya. Nah, ini. Jadi ini hubungannya ya. Oke. Nah, oke lanjut. Jadi TOC ini diulangi lagi. Jadi untuk mendapatkan bukti yang cukup dan sesuai ya, untuk ini mengurangi penilaian resiko kontrol ya, auditor melakukan cara-cara ini ya. Ini kalian sudah sempat belajar sebelumnya, inquiry ya, lalu ini examine dokumen, observasi, reperformance ya. Kalau kalian masih ingat ini chapter sebelumnya. Nah, tentu saja jumlah bukti yang dibutuhkan untuk TOC itu tergantung dari seberapa luas ya bukti audit yang didapatkan dan juga plan reduction in control risk ya, jadi awal-awalnya. Bagaimana plan reduction-nya. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk melihat role ya, peran dari masing-masing audit test ini ya. Oke. Ya, jadi untuk melihat masing-masing peran ini TOC, STOT, AP, TDB ya, lalu mendapatkan bukti. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Ini adalah tes untuk siklus ini ya, penjualan dan penagihan. Oke, penjualan dan penagihan. Di sini pasti dimulai terlebih dahulu dari TOC ya. Jadi TOC itu pasti dimulai terlebih dahulu. Pasti. Karena kita harus memahami ya terlebih dahulu internal kontrolnya. Ya. Karena kenapa? Kita bisa mengurangi resiko audit dengan bisa memahami internal kontrolnya terlebih dahulu. Ya. Nah, di bagian penjualan, karena memang test of control itu melihat dari sisi transaksinya. Ya. Setelah itu kita pilih, ternyata kita pilih akun penjualan, lalu di sini kita maju ke transaksi penjualannya, di mana ketika kita melakukan transaksi penjualan ini ya, nah, transaksi penjualan ini akan diaudit secara TOC, secara STOT, dan juga tentu saja AP. AP akan ada di setiap fase ya.
Karena AP ini sangat penting untuk melihat, untuk mendeteksi salah saji ya, sangat penting dan simple. Ya, seperti itu. Jadi setiap fase pasti ada AP. Ya, lalu kita melakukan ini ya, mengaudit transaksinya ya, diaudit dengan TOC, STOT. Setelah itu kita pasti lanjut ke account receivable-nya ya. Jadi kalau kita melakukan penjualan ya, penjualan kredit, pasti otomatis berefek pada akun receivable ya, di mana akun receivable ini nanti kita akan lihat di bagian ini ya, kas ya, ternyata kas receipt-nya, cash receipt transaction ya, penagihannya. Nah, pada saat cash receipt transaction ini akan diaudit secara TOC, STOT ya, dan juga tentu saja AP ya. Jadi ini sama ya, ini sama. Nah, sama. Nah, setelah itu nanti masuk ke akun bank. Nah, nanti ending balance-nya. Nah, untuk ending balance, untuk saldo ya, itu nanti akan diaudit secara ini AP dan juga TDB ya. Ya, TDB. Lalu untuk AR atau piutang juga akan diaudit secara AP dan juga secara test of detail balance. Jadi ini urut. Yang pertama pasti TOC, setelah itu baru STOT ya. TOC sama STOT ini biasanya gabung kertas kerjanya. Nanti saya kasih lihat. Lalu habis gitu pasti selalu ada proses AP ya, analytical procedure. Terakhir baru melakukan TDB. Ya. Tes TDB ini ya nanti akan dijelaskan itu tergantung ya jumlah besaran ruang lingkup, jumlah bukti itu tergantung dari TOC sama TDB sama AP. Ya. Setelah itu baru terakhir mendapatkan bukti yang cukup dan sesuai seperti itu. Nah, oke. Ya, ini ilustrasi dari test of control ya. Jadi ini identify test of control might be performed to test its effectiveness ya. Jadi bisa dilihat. Jadi tes untuk melihat efektivitas dari test of control ini ya. Kalau kalian masih ingat kemarin C1 sampai C11 ya, yang matriks itu ya. Matriks ya, C1 sampai C11, lalu ini typical test controlnya ya. Typical test controlnya menggunakan yang ini tadi ya, re-performance ya, inspection, observation, inquiry, observation ya, re-performance, inspection, ya, performance ya, seperti itu. Oke, sudah dibahas untuk dari pertemuan sebelumnya. Lalu sekilas untuk substantive test of transaction. Jadi namanya juga test of transaction. Jadi di sini akan mengetes, menguji 6 audit objektif dari kelas transaksi ya. Kalau kalian masih ingat. Jadi kelas transaksi ini ya, kelas transaksi ini ya. 1 2 3 4 5 6. Ya, 6 sama presentation and disclosure ya. Jadi di sini test of transaction. Nah, oh ya, kalau substantif test ya. Substantif test itu ceritanya yang tadi ya, cara ya. Jadi substantif test itu pengertiannya adalah cara untuk mendapatkan bukti ya terkait pemenuhan asersi. Dalam hal ini pemenuhan audit, asersi audit secara umum. Jadi audit ini ya, ini adalah asersi di tingkat transaksi, saldo, dan juga presentasi and disclosure, atau bisa dibilang ini adalah asersi secara umum, yaitu ada eksistensi ya, terus completeness, valuation, rights, sama presentation disclosure ya. Jadi substantif test itu cara untuk mendapatkan bukti dalam hal untuk memenuhi asersi ini. Nah, seperti itu. Lalu yang ini kelas transaksi, kalian masih ingat ya, ini akun balance, saldo, atau terus ini presentation and disclosure. Nah, jadi ada kelas-kelasnya. Oke, lalu substantif analytical procedure atau biasanya saya langsung sebut AP, analytical procedure. Ya, di sini memang tidak wajib, tapi ini sangat membantu ya. Membantu dalam hal ini ya, untuk melihat adanya indikasi kemungkinan salah saji yang ada di laporan keuangan. Dan tentu saja nanti akan mendapatkan bukti kalau kita melakukan substantif analytical procedure. Nah, bentuknya seperti apa ini? Saya kasih lihat sedikit. Ya, nih. Saya pernah kasih lihat ini ke kalian, tapi bisa dilihat. Ya, ini adalah AP ya, analytical procedure, di mana kita melihat terlebih dahulu. Kalau kalian masih ingat ya, ada yang AP-nya bentuknya metode vertikal, ada yang bentuknya metode horizontal ya, dipakai dua-duanya. Kalau vertikal berarti di
tahun bukunya sendiri, dia membandingkan dengan indikatornya sendiri. Ini contoh, misalnya ini adalah penjualan ekspor, ya 98,9% dibandingkan dengan total penjualan. Seperti itu, ya. Nah, lalu yang kalau horizontal berarti dia membandingkan dengan periode yang sebelumnya, ya. Dan juga akhirnya melihat dari sisi variansnya, perbedaannya, selisih. Ini contohnya ya, tahun 2011 penjualan ekspor 57 miliar, tahun 2010 penjualan ekspor 45 miliar. Nah, selisihnya 11,5 miliar, mengalami kenaikan 25%. Nah, ini besar. Nah, salah satu contoh dari prosedur audit untuk analytical prosedur ya. Nih, pertanyaannya ya, ini berupa pertanyaan. Ini contoh. Pada tahun 2011 ya, penjualan ekspor mengalami kenaikan 11,5 miliar atau 25,4%. Kenapa? Nah, caranya untuk melakukan analytical procedure, kita menjawab pertanyaan ini. Lalu kita menjelaskannya ini. Jelaskan dalam bentuk jumlah kuantitas dalam meter kubik di tahun 2010 dan 2011, ya berapa nilai penjualan untuk masing-masing USD dan Yen, apakah kenaikan ini didukung oleh kenaikan harga jual, apakah terdapat customer export baru, nah seperti itu. Jadi dengan ini adalah analytical procedure, kita melihat gejala ya. Salah satunya kita melihat gejala dari kenaikan yang signifikan ini ya 11 miliar ini ya, itu besar ya. Kalau kita bandingkan dengan keseluruhan ya, dia naik 25%. Kenapa? Nah, ini analytical prosedurnya kita menjawab pertanyaan ini, otomatis nanti kita akan mendapatkan bukti-buktinya ya. Nah, seperti itu. Makanya saya bisa bilang ya, analytical procedure itu akan selalu ada di setiap tahap. Cara analytical procedure itu bisa memungkinkan kita untuk mendapatkan salah saji yang mungkin ada di suatu akun tersebut. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, itu adalah analytical procedure. TDB ya. TDB itu test of detail balance khusus saldo ya, khusus saldo ya. Nah, nanti akan kita lihat terus summary of type of test, summary-nya ada di figure ini nanti di objektif yang kedua ya. Nah, seperti itu. Lalu saya ingin memberikan petunjuk sedikit. Tadi saya bilang kalau TOC sama STOT biasanya dijadikan satu. Nah, seperti apa ini? Seperti ini contohnya. Ini adalah test of control dan juga test of transaction ya pada dasarnya. Ini untuk penjualan ekspor yang tadi. Nah, caranya gimana ini? Ini kita melihat dari prosedurnya dulu ya. Jadi kalau test of control, awal-awal kita melihat kunci pengendaliannya. Ini ya, kunci pengendalian ini. Kunci pengendaliannya ada 7 ya, dan berupa dari tahap sales order ya, terus ada um, jadwal produksi, surat jalan ya, terus ada PEB, invoice, packing list. Ya, ini tergantung tiap perusahaan ya. Ini adalah client controlnya. Lalu kita melakukan prosedur STOT sama TOC, di mana ini kita mengambil beberapa sampel transaksi ya. Jadi kita sudah mulai melakukan test of transaction. Ya, jadi ini contoh. Saya mengambil invoice nomor 1758. Terus saya pastikan hari tanggalnya, lalu saya juga dari invoice ini saya mendapatkan SO-nya, surat jalannya, bill of lading-nya ya, packing list-nya, PEB-nya ya. Lalu ini adalah deskripsi produknya. Di sini kita melakukan tes. Apakah benar deskripsi produk ini sama dengan invoice, sama surat jalan, sama PEB? Nah, kuantitasnya apakah sama, volumenya sama, ya, terus totalnya sama, kursnya gimana, sama atau enggak? Nah, seperti itu. Lalu di sini, ini adalah OC ini occurrence sama completeness. Jadi ini tentang untuk itu ya. Kalau kalian masih ingat matrix ya. Matrix itu menghubungkan key control-nya dengan asersi ya, seperti itu. Jadi dari client control ini ya, nah saya periksa alurnya apakah sesuai, lalu saya juga periksa transaksinya apakah nama-nama produknya sesuai, jumlahnya sesuai, rupiahnya juga sesuai. Nah, itu adalah STOT. Terus yang ini alurnya adalah test of control dan nantinya akan dihubungkan dengan asersi dari penjualan. Seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh dari STOT sama TOC.
Nah, seperti itu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.